Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Nika Valentina. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur. Unit kerja saya ada di SMP Negeri 5 Pacitan, Selatan. Ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan sejawat saya, Bu Anis Khairunisa. Selamat datang Bu Anis Khairunisa. Bu Anis Khairunisa adalah guru Bahasa Indonesia di SMP Negeri 5 Pacitan 1 Atap. Bu Anis, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Ibu Nika. Alhamdulillah sehat. Bu Anis, hari ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi, di mana nanti saya akan melakukan supervisi di kelas Ibu. Namun sebelumnya pra-observasi ini saya lakukan untuk melakukan persiapan, melihat persiapan Bu Anis nanti ketika mengajar di kelas seperti apa. Tujuan dari supervisi ini sendiri adalah mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bu Anis lakukan di kelas. Untuk persiapan observasi adalah sebagai persiapan awal, nanti Ibu melakukan pembelajaran agar nanti lebih siap, dan juga Ibu nanti lebih percaya diri ketika mengajar di kelas bersama anak-anak. Mereka mendapatkan pembelajaran yang terbaik dari Bu Anis, dan juga pembelajaran itu tentunya mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada siswa. Nah, ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bu Anis, boleh? Boleh. Untuk pertanyaan pertama, apa materi pembelajaran yang akan Bu Anis sampaikan nanti ketika saya melakukan supervisi di kelas? Untuk materi yang akan saya laksanakan ketika unit supervisi adalah materi tentang teks cerita pendek. Oke. Bu Anis akan menyampaikan materi tentang teks cerita pendek. Lalu apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh Bu Anis? Untuk tujuan pembelajaran, saya ingin siswa saya dapat menentukan unsur-unsur pembangun teks cerita pendek. Jadi nanti tujuan dari pembelajaran yang ingin dicapai Bu Anis adalah siswa mampu menentukan unsur-unsur dari cerita pendek tersebut. Bagaimana dengan area pengembangan yang ingin dicapai atau diobservasi Bu Anis ketika melakukan pembelajaran di kelas nanti? Untuk area pengembangan saya bagi menjadi dua boneka. Yang pertama ada pengetahuan, yaitu siswa mampu untuk menguraikan unsur pembangun teks cerita pendek. Kemudian untuk area pengembangan kedua yaitu keterampilan, siswa itu mampu untuk mengungkapkan unsur-unsur pembangun cerita pendek. Oke, untuk area pengembangan sendiri nanti Bu Anis ini akan mengembangkan di pengetahuan dan keterampilan. Bu Anis, bagaimana rancangan pembelajaran yang akan dilaksanakan di dalam kelas? Mungkin Bu Anis bisa menjelaskan tentang model pembelajarannya, strategi pembelajaran, dan metode pembelajaran yang nantinya akan dilaksanakan Bu Anis ketika saya melaksanakan supervisi. Untuk strategi pembelajarannya, saya akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian didasarkan kesiapan siswa dalam pembelajaran sosial emosional. Kemudian saya juga akan membagi kelompok berdasarkan kemampuan siswa, yaitu saya membedakan menjadi 3 kelompok. Yang pertama ada kelompok merah, kuning, dan hijau. Untuk kelompok merah itu kelompok yang dikategorikan mereka belum memahami tentang apa itu unsur pembentuk teks cerita pendek. Kemudian yang kedua ada kelompok kuning. Itu adalah kelompok yang sudah memahami tentang unsur teks cerita pendek tapi belum bisa untuk mengungkapkan unsur-unsur teks cerita pendek. Kemudian kelompok yang ketiga, kelompok yang berwarna hijau. Kelompok ini sudah bisa memahami dan sudah bisa mengungkapkan unsur-unsur pembentuk teks cerita pendek. Kemudian untuk model pembelajarannya menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL yang didasarkan oleh masalah yang dialami siswa di dalam kelas. Kemudian metodenya saya akan menggunakan diskusi kelompok, kemudian tanya jawab dan penugasan. Terima kasih. Jadi
yang disampaikan Bu Anis tentang terkait rencana pembelajaran itu menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian Bu Anis akan menggunakan model pembelajaran problem based learning disertai dengan nanti ada diskusi dan penugasan. Selanjutnya Bu Anis akan menggunakan media pembelajaran apa yang nantinya akan digunakan untuk mendukung pembelajaran terkait dengan teks cerpen ini. Untuk media pembelajaran Bu Nike, saya sudah menyiapkan beberapa contoh teks cerpen, mulai teks cerpen yang kompleks sampai teks cerpen yang sederhana. Kemudian saya juga menyiapkan pengatur grafis, tahu, ingin, dan bagaimana. Jadi sebelum pembelajaran siswa harus tahu apa yang dia ketahui dari materi teks cerita pendek itu. Kemudian ingin apa yang siswa inginkan dari teks cerita pendek itu. Kemudian bagaimana cara siswa belajar agar keinginannya untuk mengetahui lebih jauh teks cerita pendek itu. Selain itu, saya juga menggunakan LKPD, kemudian ada PPT, dan ada laptop serta proyektor. Bu Anis sangat lengkap sekali untuk penggunaan media pembelajarannya. Ada teks cerpen, konkret, dan juga sederhana. Kemudian ada pengatur grafis menggunakan LKPD, PPT, laptop, dan proyektor. Nah, kira-kira Ibu Anis kapan Ibu akan melakukan pembelajaran, di hari apa, jam pelajaran keberapa, dan di kelas berapa? Untuk pembelajaran, saya akan melaksanakan pembelajaran pada hari Rabu di jam 7 sampai jam ke-8, kemudian di kelas 9. Saya nanti akan melakukan supervisi di hari Rabu jam ke 7 sampai jam 8 di kelasnya Bu Anis. Nanti saya akan mencatat kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Anis. Nah, terkait dengan karakteristik kelas 9, Bu Anis bisa ceritakan untuk karakteristik yang menonjol dari kelas 9 ini seperti apa, Bu? Nah, untuk karakteristik siswa di kelas 9 itu siswa menggunakan gaya belajar auditori visual, yaitu siswa bisa belajar dari apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar. Kemudian minat belajar, siswa minat terhadap karya sastra, misalnya siswa suka membaca novel ataupun membaca cerpen. Jadi untuk karakteristik yang menonjol di kelas 9 ini terkait gaya belajarnya auditori dan visual. Untuk minat belajarnya tadi, mereka senang membaca karya sastra serta membuat karya-karya yang kreatif. Untuk kelas 9 ini Bu, apakah ada murid yang memerlukan pendampingan khusus dari Bu Anis sendiri di pembelajaran bahasa Indonesia? Untuk pendampingan khusus itu tidak ada, namun ada yang sedikit perlu didampingi karena mereka masih belum lancar untuk membaca. Menurut Bu Anis tadi saya tangkap bahwa di kelas 9 Bu Anis sudah mengelompokkan siswanya berdasarkan mereka yang lancar, cukup lancar, dan belum lancar, dan mereka yang belum lancar membaca ini mendapat pendampingan didampingi Bu Anis untuk pembelajaran bahasa Indonesia. Nanti Bu, setelah observasi yang saya lakukan ini akan ada observasi dan pasca observasi yang nantinya akan didampingi oleh pengajar praktik. Nah, sebelum saya mengakhiri untuk percakapan pra observasi ini, apa kira-kira hal-hal yang Ibu dapatkan melalui percakapan kita pada kesempatan ini? Ya, saya mendapatkan gambaran tentang media pembelajaran, model pembelajaran, dan metode pembelajaran apa yang akan saya gunakan di kelas 9 nanti. Oke, terima kasih atas waktunya Bu Ani. Sampai bertemu lagi untuk kegiatan observasi dan pasca observasi. Demikian pertemuan dan percakapan pra observasi yang saya lakukan dengan rekan sejawat. Bertemu kembali di kegiatan observasi dan pasca observasi bersama pengajar praktek. Sekian, akhir salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Bagaimana kabar kalian di sini? Baik. Untuk mengawali pembelajaran ini, silakan dipimpin untuk berdoa. Mari pembelajaran ini berdoa lagi mulai. Wah, selesai.
Ketika kalian membaca sebuah cerpen, kalian tidak membutuhkan waktu berhari-hari hingga
sudah selesai itu merupakan bacaan dari cerpen. Yang ketiga, dalam sebuah cerpen hanya terdapat satu konflik dengan apa? Melakukan tokoh bermain secara singkat. Baik, kali ini kita akan belajar kembali mengingat tentang unsur-unsur yang terdapat dalam cerpen. Ada dua unsur, yaitu ada unsur intrinsik dan ada unsur ekstrinsik. Kita pelajari satu-satu dulu. Kita ingat kembali memori kita. Yang pertama, unsur intrinsik. Apa itu unsur intrinsik? Kalian masih ingat? Ya, betul. Unsur intrinsik adalah unsur yang terdapat dalam cerpen atau dalam sebuah bacaan atau cerita itu. Ada tema di situ, ada latar, ada tokoh dan penokohan, ada sudut pandang, alur dan amanat. Oke, atau biasa kita kenal dengan apa namanya? Kalian masih ingat? Latar, alur, atau latar, tema, alur, penokohan atau tokoh dan amanat. Nah, sekarang kita akan beralih ke unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik adalah unsur yang terdapat di luar cerita yang menjadi faktor pendukung di luar cerita. Ada bahasa yang digunakan di sini kira-kira dalam sebuah cerita itu menampilkan atau menuliskan ada bahasa daerahnya atau ada bahasa aslinya di situ, campuran dan lain sebagainya. Kemudian ada latar belakang pengarang dan ada nilai yang terkandung di dalam cerpen. Nah, nilai yang terkandung di dalam cerpen ini ada nilai moral, ada nilai sosial ataupun nilai budaya, dan nilai religi atau nilai agama. Kita belajar lagi tentang struktur dalam teks cerpen. Nah, kalian masih ingat ini ada 3 struktur teks cerpen. Yang pertama di sini ada orientasi, merupakan bagian pendahuluan dari sebuah cerita, baik pengenalan sifat tokoh, tempat peristiwa, maupun suasana atau alur dalam sebuah cerita pendek. Kemudian yang kedua anak-anak di sini ada komplikasi. Nah, komplikasi ini merupakan struktur yang isinya tentang konflik atau masalah yang muncul di dalam cerita itu. Kemudian di sini ada resolusi, merupakan bagian pemecahan masalah atas konflik yang ada di dalam cerita. Tidak ada juga unsur, ada orientasi, kombinasi, dan ada resolusi. Nah, sekarang kita membacakan kalian sebuah cerita. Silakan kalian simak dan kalian bacakan, oke? Baik, sekarang beralih dulu. Judul ceritanya yaitu Maya. Simak cerita besar ini. Tidurlah Maya, besok kita abadi. Dari situ memuncak, menjadi membiru karena hujan berubah-ubah sejak sore hari. Jalanan basah dan sebagainya menampakkan genangan pekat seperti menandakan begitu terangnya di depan kota ini. Ini kota Jakarta, kata ayahnya. Orang itu menyambut telinga Maya dan memang terasa hangat. Sepertinya kamu masuk angin. Mereka sedang berteduh di etalase toko. Semilau basah lampu jalanan. Mata reklame, bersorok mobil dan motor, semua ada cahaya yang menyelimuti udara dingin di seluruh kota. Maya masih berbaring di pangkuan lelaki. Ia berkeringat membuat helai rambutnya menempel di kening. Napasnya berat dan matanya semakin kejam. Lelaki itu tak bisa membayangkan perasaan gadisnya setelah kejadian yang mereka alami. Ia sederhana mereka diangkut petugasnya di pagi siang. Siang itu, Maya sedang duduk di pinggiran taman kota. Seperti biasa, ia berkumpul dengan bocah saudaranya yang berpakaian muslim. Adakah yang lebih menyenangkan melihat beberapa anak kecil tertawa riang? Yang bahkan dirinya belum lengkap, tapi tetap bisa merasa bahagia meskipun kehidupan ini sesungguhnya sangat keras. Namun, begitulah kebahagiaan mereka. Mendadak berhenti ketika mendengar suara keributan tak jauh di arah belakang. Tampak beberapa petugas berseragam turun dari mobil. Rupanya hari itu ada penerbitan preman, pamer dan siaga masuk. Weh, ada sampel! Maya segera teringat kios ayahnya yang berjarak sekitar 200 meter dari situ. Ia pun langsung berlari menyeberang jalan, mengejutkan beberapa pengendara
ada tempat. Di sini ada dua mata tempat. Yang pertama adalah kemudian orang yang ditemani dan sebuah kios ketika sang ayah tertidur. Kemudian waktunya adalah sore hari, suasananya menegangkan. Kemudian alur yang dipakai di dalam cerita ini menggunakan alur campuran karena di awal cerita diceritakan bahwa rakyat itu sudah bercerita tinggi sebagai disebut angkat kemudian kemudian mereka kemudian komunikasi diceritakan ulang dari awal cerita yang diceritakan dan kemudian resolusi kembali kita masa sekarang jadi merupakan alur campuran. Tokoh dan penokohan ada dua tokoh di sini yaitu Nalaya dan sang ayah. Nalaya mempunyai sifat dan catatan dan ayah ini mempunyai sifat yang penyayang. Sudut pandang yang digunakan oleh narasi dalam cerita ini adalah sudut pandang orang tua dan amanat yang ada dalam cerita yang dapat kita ambil dalam cerita adalah bersadar pada setiap keadaan adalah hal yang sebaiknya dilakukan ketika sesuatu tak seperti yang diinginkan. Oke. Nah, unsur eksplisit dalam cerita Nalaya ini ada dua unsur eksplisit. Yang pertama yaitu nilai sosialnya. Yang pertama dalam cerita ini adalah rasa saling menyayangi yang menguatkan dan dimiliki oleh Nalaya dan sang ayah. Kemudian nilai moral yang terdapat dalam cerita ini adalah segala sesuatunya harus bisa dirasakan atau bisa sabar dan ikhlas dan dimiliki oleh Nalaya dan sang ayah. Mereka harus merelakan kiosnya dirobohkan oleh Sapor. Jadi anak-anak, itu tadi adalah penjelasan tentang teks cerita pendek atau cerpen yang kita bahas pada pembelajaran kali ini. Pembelajaran untuk minggu depan kita akan masih belajar tentang cerpen pada bagian 2 akan bisa menjelaskan tentang kaidah kebahasaan dalam cerpen. Semoga bermanfaat dan semoga kalian tetap semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat semuanya? Jadi dapat kita simpulkan bahwa teks cerpen itu apa? Teks cerpen itu adalah sebuah cerita yang dia memiliki berapa konsep? Satu. Oleh karena itu disebut cerita pendek. Untuk selanjutnya harus membagikan pengantar grafis. Setiap satu kelompok saya bagi satu. Nanti kalian tuliskan apa yang kalian tahu tentang teks cerpen, kemudian apa yang ingin kalian ketahui dari teks cerpen dan bagaimana caranya kalian agar bisa mengetahui apa yang kalian belum tahu itu dari teks cerpen. Ada yang ditanyakan? Sudah paham semuanya? Nah, sekarang saya bagikan dan kalian bisa bekerja bersama kelompok masing-masing. Silakan berdiskusi. Untuk kelompok merah, tolong berdiskusi. Ada yang menulis dan ada yang kelompok merah. Kalian tahu apa? Silakan kalian tulis di warna yang hijau. Ada satu. Kelompok merah, kelompok kalau sini kelompok apa? Hijau, kuning, hijau.
Untuk kalau tahu itu kalian tulis apa yang kalian tahu tentang teks cerpen. Nanti nama aku tak pernah tentang teks cerpen. Kamu juga sih ya. Anak-anak, kalian sudah mengerjakan bagaimana kalian mengidentifikasi dari sebuah cerpen. Kalian sudah membaca cerpennya, kemudian kalian sudah mengidentifikasinya. Sekarang kalian mempresentasikan bersama kelompok hasil diskusi kalian tentang unsur-unsur teks cerpen. Mulai dari kelompok merah, silakan menunjukkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Anggota kelompok Rizky Dika Niko Diantuma. Judul Ketika Laut Marah. Penulis Widya Suwarna. Apa tema cerpen tersebut? Jelaskan argumentasimu. Untuk keikhlasan cari nafkah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok hijau dengan cerpen yang berjudul Kucing yang Sangat Lapar. Apa tema cerpen tersebut? Kebaikan hati. Bagaimana isi cerpen tersebut? Berisi tentang kepedulian Niki terhadap kucing yang sedang kelaparan dan karena kebaikan ini kucing tersebut menjadi sahabatnya. Apa pesan yang ingin disampaikan penulis dalam cerpen tersebut?
Nabrak. Akhir pelajaran ini juga dalam dua selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nika Valentina, CGP Angkatan 9, unit kerja saya di SMP Negeri 5 Pacitan 1 Atap. Pada kesempatan pasca observasi ini saya tidak sendiri. Saya ditemani dengan rekan sejawat saya, Ibu Anis Khairunisa SPD selaku guru bahasa Indonesia. Saya juga ditemani oleh pengajar praktik Ibu Yuli Sriani MPD. Assalamualaikum Bu, selamat siang. Assalamualaikum, selamat siang. Bu Anis, saya akan melakukan percakapan pasca observasi untuk mengevaluasi jalannya observasi di kelas 9 tadi, di kelas yang Ibu Anis ajar tadi. Nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait kegiatan observasi yang sudah dilakukan. Apakah Bu Anis berkenan? Oke. Pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Bu Anis tadi setelah melakukan kegiatan pembelajaran di kelas bersama saya dan Bu Bibi di kelas 9? Perasaan saya cukup senang karena diberi kesempatan oleh ibu untuk berpartisipasi beserta belajar juga, namun ya sedikit tegang ibu karena saya kurang terbiasa. Oke, ada ketegangan tersendiri. Yang kedua, bisakah Bu Anis ceritakan tahapan-tahapan yang dilakukan sebelum dilakukan observasi kelas tadi, kemudian area pengembangan apa yang tadi Bu Anis lakukan di kelas untuk mengeksplorasi potensi-potensi yang ada di kelas Bu Anis? Untuk tahapan sebelum memulai pembelajaran tentu saya membuat modul ajar. Kemudian untuk area pengembangan itu saya mengembangkan di pengetahuan dan keterampilan ibu. Untuk pengetahuan itu siswa bisa menguraikan unsur-unsur dari teks cerita pendek, sedangkan keterampilan itu siswa dapat mengungkapkan unsur-unsur teks cerita pendek itu dengan media tabel, diagram, ataupun peta konsep. Untuk area pengembangan dikembangkan dalam kognitif dan keterampilannya. Bu Anis, sejauh mana tadi area pengembangan yang dilakukan Bu Anis baik dalam ranah kognitif maupun psikomotor di keterampilannya? Apakah Bu Anis dengan metode pembelajaran problem based learning dan juga menggunakan pembelajaran berdiferensi itu sudah dirasa berhasil atau belum ya kira-kira? Ya, sudah saya lakukan dengan maksimal, namun masih ada beberapa kendala ibu, seperti masih ada beberapa siswa yang tidak terlibat dalam pembelajaran ataupun siswa yang masih kurang aktif dalam pembelajaran. Oke, bagaimana kira-kira cara Bu Anis untuk mengatasi hambatan-hambatan atau kendala-kendala yang sudah Bu Anis temukan ketika tadi Bu Anis melakukan kegiatan pembelajaran di kelas? Itu saya akan membuat kesepakatan kelas kepada siswa, kemudian saya juga akan mengeksplorasi minat peserta didik, kenyamanan peserta didik. Mereka lebih nyaman jika dalam berkelompok itu ada leader atau pemimpin ibu. Sedangkan untuk hari ini saya membagi kelompok berdasarkan kemampuan kognitif mereka. Ada yang kelompok merah itu kelompok yang kurang, jadi saya LKPD mereka itu bentuknya tabel, sedangkan kelompok kuning itu yang sedang, jadi berbentuk diagram. Sedangkan yang kemampuannya lebih tinggi itu kelompok hijau, itu mereka teks cerpennya lebih kompleks lagi, sehingga unsur-unsurnya saya suruh membuat LKPD bentuknya peta konsep. Begitu ibu. Dengan tadi seperti itu yang dilakukan Bu Anis sudah mengusahakan dengan memberikan sesuai dengan kemampuan siswa LKPD-nya. Menurut Ibu, apakah sudah sesuai dengan apa yang diinginkan siswa? Artinya apakah pembelajaran yang Bu Anis lakukan di kelas tadi
sudah berpihak kepada siswa? Untuk pembelajaran yang saya lakukan, insya Allah sudah berpihak kepada siswa dengan siswa sudah mengerjakan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Misalnya untuk yang kelas bawah, kelas tengah, dan kelas atas itu hasilnya juga akan berbeda-beda. Jadi saya fasilitasi menggunakan LKPD yang berbeda-beda. Oke, rencana ke depan kira-kira tadi kan Bu Anis sudah menemukan bagaimana cara mengatasi hambatan. Kira-kira kapan ini Bu Anis akan merealisasikan rencana perubahan pembelajaran yang nantinya akan bisa lebih baik dari pembelajaran yang Bu Anis lakukan pada hari ini? Insya Allah saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan lebih dari hari ini, insya Allah minggu depan itu. Oke, nanti minggu depan saya juga akan menemani lagi Bu Anis di kelas. Semoga apa yang Bu Anis rencanakan bisa direalisasikan di kelas dan pembelajarannya lebih baik lagi sehingga anak-anak bisa mendapatkan pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Terima kasih Bu Anis atas waktunya untuk berwawancara terkait dengan pasca observasi. Saya senang sekali dengan Bu Anis tadi sudah banyak metode pembelajaran yang menggali siswa untuk bisa menemukan potensi pada dirinya. Terima kasih. Demikian Bu BP percakapan pasca observasi yang kami lakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.